kilometers completed. Duration 20 minutes 59 seconds. Current speed 4.6 kilometers per hour. Average speed 5.7 kilometers per hour. Estimated total distance 2.87 kilometers. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan membagikan cerita riwayat saya dikarenakan banyak sekali WA masuk ke HP saya yang bertanya bagaimana awal mula proses kepulihan dari kelemahan stroke yang saya alami.
Jadi saya akan bukakan di sini pengalaman saya ini, yaitu saya pertama kali ada serangan. Saya dibawa oleh keluarga saya ke IGD di rumah sakit di kota saya. Setelah saya mengalami perawatan di sana kurang lebih 1 minggu, akhirnya dari pihak rumah sakit sudah membolehkan saya untuk rawat jalan di rumah. Sebelumnya saya sudah dikonsulkan dengan bagian fisioterapi, yaitu dengan cara melakukan istilahnya bridging ya. Jadi kaki lutut diangkat, posisi tidur, lutut diangkat, lalu bagian pantat diangkat. Nah, setelah dicoba seperti itu, ternyata alhamdulillah saya bisa. Dan di situ dari pihak fisioterapi menyampaikan, latihlah terus seperti itu, karena dari itu awal untuk bisa pulih dan bisa bangun dan berdiri. Jadi pada saat opname, saya sama sekali tidak bisa bangun. Bahkan untuk makan pun saya belum bisa melakukan makan sendiri, walaupun tangan kanan saya ini masih aktif, dikarenakan memang benar-benar kondisi keseimbangan tubuh saya sangat terganggu. Nah, kepulihan ini berawal dari rasa sakit. Pertama, yaitu jika saya melakukan gerakan, yang terjadi bukannya saya bisa bergerak, akan tapi gerakan itu diimbangi oleh rasa sakit, terutama misalnya di bagian jari ya, di bagian jari. Bagian jari ini kalau misalnya di telapak bagian ini disentuh, itu sakitnya luar biasa. Jadi banyak sekali yang bertanya, saya ini belum bisa jalan Pak, dikarenakan saya mau berjalan ini sangat sakit sekali. Dan itu memang proses. Jadi proses yang saya alami itu adalah sakit pada saat berlatih. Jadi jangan khawatir kalau sakit itu masih Anda rasakan. Yang Anda perlu khawatirkan adalah di saat Anda berlatih sama sekali tidak merasakan sakit. Itu suatu hal yang mungkin kurang baik, dikarenakan banyak beberapa orang yang merasakan indera perabanya tidak terasa sama sekali. Menurut saya lebih baik kita masih merasakan sakit. Itu menurut saya, dikarenakan saya sendiri ada beberapa kolega maupun sahabat yang pernah mengalami kejadian stroke dan pulih, itu pernah sama sekali telapak kakinya itu tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi di sini intinya jangan pernah terjebak dengan rasa khawatir, rasa kurang percaya diri dikarenakan dalam hal berlatih merasakan sakit. Sakit itu awal mula dari kepulihan Anda. Jadi di situ saya di sini berbagi suatu pengalaman pribadi saya. Mungkin pengalaman ini kan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Akan tapi di sini rasa sakit itu adalah awal kepulihan Anda. Jika Anda bisa berjuang dan bertahan, ikhlaslah dengan sakit itu. Anda yakin sakit itu akan menyembuhkan Anda. Bahwa kesembuhan dari stroke itu bisa terjadi dengan banyak pengorbanan dan ikhlas. Jangan terlalu banyak berpikir, dikarenakan kontrol emosi dan pikiran ini sangat terpengaruh sekali. Dan juga banyak sekali yang masuk informasi ke saya bertanya, Mas, ini bagaimana? Kondisi saya mau jalan bagaimana? Kalau kaki saya itu jarinya mencengkeram. Nah, di sini juga perlu pahami bahwa jari mencengkeram itu lebih baik daripada jari yang lemah dan sama sekali tidak bergerak. Di situ artinya pada saat jari kaki sudah bisa mencengkeram, itu sudah ada gerakan. Artinya tinggal kita mengontrol pikiran dan tubuh kita untuk bisa selaras dan seimbang dengan apa yang kita inginkan. Jadi di situ jangan pernah lemah dan jangan pernah untuk merasa saya tidak bisa berjalan dikarenakan jari kaki saya mencengkeram, dan juga saya tidak bisa berjalan dikarenakan tangan saya selalu menekuk sehingga keseimbangan dalam berjalan itu kurang baik. Memang itu pernah saya jalani semuanya, dan saya pernah berjalan dikarenakan jari memang mencengkeram, dan ini dulu tidak pernah saya sampaikan. Dikarenakan apa?
itu adalah salah satu penderitaan saya rasakan sendiri. Saya tidak mau berbagi sesuatu yang tidak enak. Dikarenakan apa? Ini adalah perjuangan saya yang tahu, dan sekarang saya berbagi semuanya dikarenakan apa yang saya lakukan ini sudah menumbuhkan hasil dan hasilnya positif. Banyak informasi yang masuk juga, selamat, sudah bisa seperti ini. Ini semua bukanlah sesuatu yang instan, akan tapi adalah proses dan berjalan. Jadi intinya untuk sesuatu yang saya sampaikan kemarin, untuk proses pijat dan seperti ini, itu adalah faktor pendukung. Yang pertama adalah Anda yakin Anda pulih. Kalau Anda tidak yakin, sampai kapanpun Anda pijat di mana, Anda fisioterapi di mana, menghabiskan uang seberapapun, Anda tidak akan pernah bisa pulih dari kelemahan stroke. Jadi intinya keyakinan di hati, yakin kepada Tuhan yang menciptakan kita bahwa kita diberi ujian ini adalah kita yang mampu menjalaninya. Ingatlah, jangan pernah mengeluh, karena mengeluh akan melipat gandakan penderitaan Anda. Yakinkan itu, bahwa satu kata pun aduh seperti ini, itu akan menambah penderitaan yang dirasakan sehingga bertumpuk-tumpuk dan berlipat-lipat. Jadi semuanya itu adalah proses dan tidak ada sesuatu yang instan dalam hal pulih dari kelemahan stroke. Jadi ini pun masih belum bisa. Jadi kalau saya kondisi masih tegang, terkadang masih belum bisa terbuka sempurna. Jadi itulah saya sampaikan di sini, kesempurnaan itu butuh proses. Jadi kalau misalnya saya masih tegang, saya masih belum bisa melakukan sesuatu yang benar-benar sempurna seperti membuka jari seperti ini. Jadi intinya saya selalu bersyukur dengan pencapaian dan Allah yang sudah berikan suatu pencapaian, suatu perbaikan dari dulu, yang mana saya merasakan dulu pada saat berbicara seperti ini, ada rasa kebas di bagian ujung bibir saya sebelah kiri. Ini sering saya rasakan, tapi alhamdulillah sekarang saya pun sudah bisa mulai untuk bisa bernyanyi. Dalam artian bernyanyi bukan melakukan suatu kegiatan yang apa, akan tapi saya mengukur kualitas olah napas saya. Dikarenakan orang bernyanyi ataupun kita mengaji sesuai dengan tajwidnya, itu adalah sesuatu yang perlu pengaturan nada dan pengaturan pernapasan. Jadi intinya saya dulu melatihnya itu dengan banyak baca Al-Quran, mengaji. Itulah yang saya lakukan. Walaupun mungkin pengalaman tiap orang akan berbeda, tapi di sini saya akan bagikan bahwa membacalah Al-Quran, sedikitnya 1 lembar saja itu tidak mengapa, sebagai upaya untuk mengolah napas. Tujuannya itu saja. Jadi sebagai kita media untuk mengingatkan kita sebagai mendekatkan Tuhan, kita makhluk yang mengenal Tuhan, dan kita makhluk yang beragama, kita wajib berdoa. Dari membaca itu kita hanya mengenal bahwa diri kita ini sedang menjalani suatu proses ujian. Proses ujian ini akan ada kelulusannya. Sama seperti pada saat kita dulu bersekolah, semuanya pasti ada prosesnya. Tidak semua tiba-tiba terjadi lulus, begitu masuk langsung lulus, itu tidak pernah terjadi. Jadi sini intinya bagi kawan-kawanku dan sahabatku semua, bagi yang mengalami jari tangan mencengkeram, jari kaki mencengkeram, Anda wajib bersyukur daripada Anda sama sekali lemah dan tidak bisa berjalan. Syukurilah apapun itu, bahwa mencengkeram itu membutuhkan tenaga. Artinya otot di kaki dan tangan Anda itu sudah mulai bekerja, akan tapi butuh kontrol dan latihan yang terus, konsentrasi. Jika kita santai ataupun kita itu bisa, di saat sudah ini pun masih belum bisa, ini pun butuh konsentrasi. Jadi intinya tidak serta-merta saya bisa langsung buka seperti ini. Prosesnya pun panjang, tidak semua bisa saya lakukan secara mendadak. Jadi intinya saya berbagi sesuatu yang positif di sini, bahwa kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Itu nyata terjadi jika kita bisa melakukan secara konsisten. Dan itu pun, gerakan ini pun perlu nyatanya yang namanya konsentrasi. Nah, ini baru bisa. Ini konsentrasi baru bisa seperti ini. Jadi semuanya itu butuh perjuangan dan konsentrasi. Artinya jangan sampai kita terpancing emosi ataupun suatu hal yang lainnya. Dalam hidup pun kita sudah terkena sakit stroke, akan tapi masih ada gangguan-gangguan kehidupan yang lainnya. Inilah kehidupan,
Terus semangat, stroke pasti bisa pulih, nyata terjadi. Amin ya robbal alamin.